Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita hari ini berada di tanggal 8 Februari 2024. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi ya. Di perdagangan hari ini kita akan dapat rilis data terkait dengan CPI, inflasi dari China. Lalu akan ada data soal initial jobless claim Amerika Serikat. Beberapa member dari European Central Bank dan juga Bank of England akan speech di perdagangan hari ini. Overall nggak terlalu banyak sentimen sih buat market. Kemarin juga dari kalender ekonomi itu nggak terlalu banyak sentimen. Yang paling mungkin memberikan sentimen atau impact terhadap pergerakan market itu adalah crude oil inventory ya. Itu sih dari Amerika Serikat. Dan hari ini juga kayaknya newsnya nggak terlalu gimana-gimana. Paling data inflasi dari Cina aja, dan itu pun masih berpotensi untuk diundur. Karena kalau aku perhatikan data-data yang rilis di Cina itu seringkali diundur ya 2 sampai 3 hari. Teman-teman, tapi nggak tahu apakah data CPI-nya bakalan rilis di perdagangan hari ini atau bagaimana. Dari market, teman-teman, ini ada breaking news terbaru dari MicroStrategy mengumumkan rencana untuk menjadi perusahaan pengembang Bitcoin pertama di dunia. Perusahaan mengatakan akan mengembangkan Bitcoin dan aplikasi perangkat lunak di jaringan blockchain. Mendengar penjelasan pendiri Michael Saylor dengan panggilan pendapatan kuartal keempat terbaru MicroStrategy. Oke, jadi ini rencana dari MicroStrategy untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset yang mereka develop, teman-teman. Wah, ini menarik ya, teman-teman. Apakah rencananya bakalan sukses atau tidak? Ya, kita tunggu aja gimana perkembangan dari Michael Saylor yang punya misi untuk pengembangan Bitcoin. Kemudian dari berita yang lain datang dari SEC yang baru aja melakukan delay terkait dengan Ethereum ETF application yang deadline-nya itu kemarin ya kalau nggak salah. Jadi ada beberapa aset, teman-teman, yang akhirnya mendapatkan delay dan ekspektasinya sih akan mendapatkan approval di bulan Mei. Jadi masih cukup jauh nih untuk delay terkait sama Ethereum Spot ETF. By the way, Ethereum leverage-nya itu sudah ada ya teman-teman. Tapi yang khusus untuk sportnya ini memang baru akan di-approve teman-teman. Jadi baru baru coba untuk diajukan. Dan ini akan menjadi salah satu narasi yang bakalan mungkin bisa meramaikan market di pertengahan kuartal, bukan pertengahan kuartal, pertengahan tahun 2024. Dari berita yang lain datang dari Bangkok, dari Thailand. Ini terkait dengan penghapusan pajak yang mereka lakukan guna untuk mendukung ekosistem kripto. Wah, ini keren ya. Dari dari Thailand sendiri, alih-alih meningkatkan pajak seperti yang ada di Indonesia, Kementerian Keuangan telah mengumumkan pembebasan pajak tambahan atau PPN atas perdagangan aset digital untuk mendorong Thailand menjadi pusat aset digital. Wah, ini support yang bagus dari Thailand sendiri, teman-teman. Jadi good news. Kemudian datang dari Korea Selatan. Ini terkait dengan regulasi ya. Korea Selatan dikabarkan bakalan semakin ketat terkait dengan regulasi. Ya, ini berita terbaru di mana Korea Selatan akan mengaplikasikan semacam undang-undang terbaru mereka yang berhubungan sekali sama yang namanya perdagangan aset virtual. Teman-teman, ini gunanya untuk meningkatkan pengguna aset virtual, khususnya itu tanggal 9 Juli. Dan mereka akan membuat regulasi termasuk juga dengan anti pencucian uang, kemudian money laundry. Selain itu ada juga regulasi tentang yang namanya market maker, teman-teman. Market maker itu tidak bisa semena-mena dalam hal pump and dump coin. Itu rencana regulasi yang akan mereka buat untuk market kripto. Karena kalau kita lihat ya, beberapa exchange di Korea itu terkenal banget suka memanipulasi harga, apalagi ketika sebuah koin atau token itu baru aja listing, teman-teman. Jadi ini berita regulasi dari Korea Selatan. Kemudian masih lanjut dari Korea Selatan, ada OKX potensial akan kena kasus, teman-teman, terkait dengan masalah regulasi di sana. Ini berhubungan sekali sama yang namanya OKX Jumpstart ya. Program Jumpstart-nya mereka itu dikabarkan
tidak proper registration untuk di Korea, teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan regulasi. Jadi ini akan diperkarakan nih untuk exchange OKX. Itu kemarin juga ada berita dari Space ID yang launching di market Korea. Teman-teman, dia ada pair terbaru yaitu dengan won ya, di mana pergerakan daripada ID kemarin melonjak, teman-teman. Setelah beritanya crypto exchange terbesar Korea Selatan yaitu Upbit baru aja introducing of the ID Korea Won trading pair. Dan harga dari ID kemarin melonjak sampai 80%. Signifikan sekali, teman-teman. Lalu berita terbaru datang dari Gala, rencananya bakalan tetap growth untuk community mereka dan akan ada burning juga untuk koin Gala. Maybe ini akan memberikan impact terhadap harga dari Gala ya, narasi burning ini. Lalu berita terbaru juga datang dari kerjasamanya Sui dengan Ondo Finance. Wah, Ondo Finance memang terkenal sebagai platform DeFi berbasiskan dengan RWA, Real World Asset, yang memang sudah jelas-jelas mereka menyediakan tokenisasi untuk obligasi Amerika Serikat, Treasury ya, US Treasury. Dan mereka join dengan Sui yang notabene juga punya banyak sekali platform DeFi, ada top 10 DeFi yang running di blockchainnya Sui, dan tentu saja ini bisa saja mempengaruhi untuk dua koin ini, baik antara Sui sama Ondo itu berpotensi meningkatkan ya skalabilitas mereka dan juga adopsi yang lebih besar untuk kedua project ini. Jadi ini good news buat dua project Ondo sama Sui. Kemudian berita terbaru, nah ini newsletter terbaru dari CryptoCon, teman-teman, terkait dengan kondisi market saat ini. Jadi kalau kita lihat dari beritanya, CryptoCon melihat bahwa posisi sekarang pada pergerakan Bitcoin yang naik sampai 44.000 itu akan ada kecenderungan like move to 48K, teman-teman. Dan ini dilihat dari heat map. Ya, jadi heat map ini berhubungan sekali sama yang namanya likuidasi yang ada pada market. Apakah market cukup antusias untuk membawa pergerakan Bitcoin lebih tinggi daripada harga sekarang? Dan kalau kita lihat dari sini, heat mapnya itu ada di poin 48.000, teman-teman. Wah, gimana nih terkait dengan analisa CryptoCon sebelumnya yang percaya bahwa Bitcoin bakalan koreksi bahkan sampai ke 30.000. Jadi in the short term mereka melihat bahwa memang akan ada potensial terkait dengan kenaikan, tapi pada long term mereka masih yakin bahwasanya Bitcoin masih akan berpotensi untuk turun sampai 30.000. Jadi kurang lebih itu isinya, teman-teman. Secara posisi sekarang sih ini berhubungan sekali sama yang namanya psychology dari market. Nah, ini adalah analisa mereka terkait dengan potensial level support yang masih akan bisa dicek atau dites oleh market, teman-teman. Kalau menggunakan RSI sendiri, proses penurunan dari market itu belum mencapai level oversold, belum jenuh jual ya. Posisi kita masih berada di bawah dan akan ada kemungkinan masih menyentuh area support, teman-teman, before nanti pergerakan Bitcoin akan kembali melanjutkan tren rally. Ya, jadi untuk posisi sekarang saat ini masih berada di sini, teman-teman, dan masih akan ada potensial untuk penurunan lebih lanjut. Mereka memprediksi, menargetkan pergerakan Bitcoin bakalan turun sampai level 34.000 di bulan Maret, teman-teman, dan ya ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, apalagi buat teman-teman yang nggak sabaran ya, teman-teman, apa namanya, prediksi market itu jangka panjang, teman-teman lihatnya jangka pendek. Jadi kayak kadang-kadang ada gap di sana dan bikin orang-orang juga emosinya terkuras, teman-teman. Sayang sekali ya. Kalau kita perhatikan sih dari sini memang akan ada beberapa narasi-narasi yang mungkin bisa aja memberikan impact terhadap pergerakan market. Apalagi kalau kita lihat dari rekor historical pergerakan dari Bitcoin yang memang cenderung korektif before halving ya. Meskipun begitu, tetap yang namanya potensial kenaikan akan selalu ada, apapun analisanya, teman-teman. Jadi, sometimes analisa itu tidak selalu berjalan mulus, bisa aja akan diwarnai semacam kontroversi, diwarnai dengan banyak drama, teman-teman. Apalagi market crypto kan masih sangat-sangat volatile ya untuk sekarang. Dan kalau kita lihat sih dari pergerakan market, sebenarnya Bitcoin ini masih bergerak cukup strong. Kalau saya perhatikan kemarin ada volatilitas yang lumayan signifikan. Mungkin teman-teman ada yang mantau market kemarin di malam hari ya.
itu ya bener-bener volatile banget teman-teman. Sometimes Bitcoin itu ada short squeeze and long squeeze dan bikin para trader ini kelimpungan. Ya, mungkin ada yang kena liquid juga terkait dengan posisi pergerakan Bitcoin yang cukup menurut saya brutal. Kalau kita lihat sih dari pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin naik sekitar 2,5%. Di XY kemarin turun tipis 0,09 dan gold kemarin mengalami tren penurunan 0,04. Teman-teman, S&P 500 justru masih dalam tren penguatan ya. Bitcoin kemudian ada BTC dominance di perdagangan kemarin sempat turun, tapi belakangan ada sedikit kenaikan. Yang kemarin mencuri perhatian naik cukup tinggi itu adalah Ethereum. Ethereum menurut saya pergerakannya sangat-sangat menarik. Setelah dia breakout dari sini resistance itu namanya ya resistance kisaran 2387 ya, ada resistance untuk Bitcoin, sorry untuk Ethereum, dan sekarang pergerakannya sepertinya sudah menembus ascending triangle. Atau mungkin teman-teman ada yang bilang ini adalah cup and handle ya, apapun lah itu, intinya sudah breakout dengan target. Kalau kita ukur tarik dari sini ke sini, ini kita bisa pindahkan, maka target Ethereum terdekat itu berpotensi untuk kembali meningkat sampai 2600-an dalam jangka waktu pendek. Wah, apakah ini bisa terrealisasi atau bagaimana? Menarik untuk kita lihat, teman-teman. Mari kita cek sama-sama ya gimana kondisi dari market. Apakah ascending triangle ini bisa di-achieve oleh pergerakan dari Ethereum ke depannya. Kemudian kemarin ada beberapa koin yang naik signifikan, ada Kaspa naik 13%. Lalu Curve Finance, CRV naik kisaran 3%. Kemudian Matic juga naik 3%-an lebih. Lalu ada INJ, Injective yang kemarin sudah sempat turun terus ya. Sekarang udah mulai sedikit recover, naik sekitar 6%. Render juga ada kenaikan, teman-teman. Ya, itu beberapa pergerakan dari market. Overall kemarin positif ya. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, target Bitcoin kemana nih? Nah, Bitcoin kemarin bergerak sideways, bisa dibilang konsolidasi gitu teman-teman, dan akhirnya confirm breakout dari level 42.800 ya. Dia keluar dari yang namanya symmetrical triangle dan sekarang mengarah ke tren kenaikan. Biasanya sih kalau aku lihat dari kondisi seperti ini, kita bisa ambil target, ambil dari sini ke sini, terus kita bisa pindahkan ini, maka target terdekat pada Bitcoin mungkin saja mencapai level 45.800. Target yang menurut saya cukup realistis ya untuk dicapai pada Bitcoin. Tapi tetap harus waspada. Kenapa demikian? Karena belakangan kalau aku perhatikan di time frame yang lebih besar, pergerakan dari Bitcoin ini volumenya makin lama makin kecil. Tapi di perdagangan sekarang itu ada ditunjang sama smart money yang agak naik volumenya, teman-teman. Artinya adalah meskipun volume perdagangan Bitcoin kecil, tapi smart money masih tetap antusias buat gerakin harga. Dari bigger picture-nya masih tetap sama ya, pergerakan Bitcoin ini masih dalam jalur uptrend, teman-teman. Dan sekarang kita masih menunggu potensial kemana target atau arah pergerakan Bitcoin dalam jangka waktu pendeknya. Jadi itu buat posisi sekarang untuk Bitcoin. Overall mungkin akan ada kenaikan, teman-teman. Buat yang nunggu, wah kapan Bitcoin koreksi dan lain sebagainya, kayaknya kalian harus bersabar lebih lama lagi, teman-teman. Karena memang dari sentimen jangka pendek, secara teknikal pergerakan Bitcoin ini ada kecenderungan mau dibawa naik dulu. Kalau dari naratif sih menurut saya nggak terlalu gimana-gimana ya di bulan Februari ini. Narasinya cenderung nggak terlalu banyak dari news, teman-teman. Justru yang banyak dapat sentimen itu adalah altcoin ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Tapi overall, yaitu kalaupun pergerakan Bitcoin akhirnya bakalan lanjut naik, ya kemungkinan momentum untuk banyak altcoin juga bisa rally akan lebih terbuka sih, teman-teman. Oh, Celestia juga udah naik ya, sekitar 7%. Ini juga nggak mau kalah nih, koin-koin modular yang bakalan bisa bikin market juga rame, teman-teman. Jadi untuk sekarang gitu aja. Tunggu time frame daily-nya closing mungkin lebih aman buat teman-teman. Let's say andai kata Bitcoin bisa closing di atas level 43.600, maka akan terbuka peluang untuk Bitcoin kembali melanjutkan tren kenaikan 44.800
kemungkinan pertama. Yang kedua ada Fibo 78,6 di kisaran level 46.600 juga akan berpotensi untuk dicapai oleh Bitcoin. Kemana Bitcoin? Ya kita akan lihat dari marketnya saja teman-teman. Jadi gitu aja. Semoga update kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi berita-berita terbaru tentang market kripto. Mungkin teman-teman ada yang selalu ketinggalan nih, kok ketinggalan terus ya, ada narasi apa, nggak tahu, koin ini naik nggak tahu, ya teman-teman bisa cari informasinya di apa namanya berita-berita yang ada di Google, atau kalau kalian malas banget join aja di komunitas Telegram kita. Nanti kita akan updatekan berita-berita terbaru yang mewarnai market kripto teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Oh ya, deskripsi ya untuk linknya yang mau join di komunitas Telegram kita. Jadi, makasih.